Oke guys, masih melanjutkan konten-konten yang gue bikin dari keadaan karantina. Karantina atau lockdown sekarang ini bikin gue kayak pengen, probably it's not a good time. Mungkin bukan waktu yang baik untuk menjelaskan sebuah smartphone flagship. Dimana keadaannya kita sekarang lagi membutuhkan menghargai ternyata dana darurat itu penting, pekerjaan itu penting. Bagaimana kita menghargai apa yang ada di depan kita, sekarang menghemat, menyayangi orang yang ada. Semuanya jadi beda. Dan membeli smartphone flagship apalagi itu merupakan suatu privilege yang mungkin jadi prioritas paling keberapa, turun keberapa sekarang. I know it's hard. Tapi gue sekarang ada Samsung S20 Ultra di tangan gue dan gue mau jelasin sedikit kenapa handphone ini layak banget dibahas. Alright? Udah ya, disclaimer-nya udah ya. Nah, sekarang kita bisa bahas smartphone-nya. Saat ini gue megang S20 Ultra. Generasi S yang dari terakhir adalah S10, bukan S11, tapi akhirnya diganti ke S20. Mungkin menyamakan dengan seri-seri lainnya, M atau A, yang 2 digit di belakangnya dan juga akhirnya lompat per 10 dan juga menyambung ini tahun 2020 karena diluncurkan kemarin di San Francisco tahun 2020 awal kemarin. Nah, namanya udah lewat, tapi dia juga mengeluarkan ada S20, S20 Plus, dan S20 Ultra. Ultra ini bedanya, pertama kalau kita bahas desainnya ya, agak gede, bukan agak, gede banget layarnya 6,9 inci, bahkan lebih besar dari Note 10 Plus yang kemarin jadi daily driver gue. Waktu gue pakai Note 10 Plus, gue ngeliat, oke, ini layar besar artinya untuk S Pen-nya bisa kepake karena memang daerah tulisnya lebih besar. Tapi kan ini nggak ada S Pen, terus buat apa layar sebesar itu? Layarnya besar banget, jadi kalau udah gue bilang ya tadi ya, itu 2 kali besar. Layarnya emang besar banget dan gue cuma mikir mungkin asumsi gue adalah menggunakan layar besar ini mempermudah untuk melakukan editan. Edit dari segi foto atau video karena memang ini memajukan sekali bagian foto dan videonya dengan main angka. MKBHD juga udah bilang bahwa ini adalah numbers game. Mereka di depan langsung bilang 108 megapixel camera, 100 times space zoom, dan juga ada 8K video. 8K video on a smartphone. Kayaknya pertama kalinya ya kalau gue nggak salah. 100 kali zoom, siapa yang pakai kecuali di saat testing doang. 50-60 kali brand lain juga nggak ada yang pakai. Terus 108 megapixel, we know it's not true 108. Kita juga tahu bahwa 108 megapixel itu bukan angka sebenarnya, melalui digital proses apapun namanya itu, interpolasi atau apalah. Tapi memang filenya lebih besar. Nah, ketiga juga 8K video. Seperti yang gue bilang, TV aja belum 4K. Kebanyakan dari kita jaringan internet masih lambat. Siapa yang memanfaatkan video 8K? Alright, kita bahas satu-satu ya. Yang lucu dari 108 megapikselnya ini adalah gue mencobanya, kan juga ada beberapa brand lain yang sudah menggunakan sensor yang sama, 108 megapiksel. Yang sensornya cukup besar memang dan menghasilkan foto yang lebih beda sama yang lainnya. Lebih bagus atau enggaknya relatif tapi beda. Yang jelas ini 108 megapiksel. Sensornya beda dan dengan produsen lain mungkin beda tipis secara materi. Yang beda banget adalah softwarenya atau firmwarenya. Jadi begitu gue coba pertama kali kemarin, oke, gue masih tunda dulu nih karena fokusnya tuh off banget. Karena kalau MKBHD juga menjelaskan bahwa semakin besar bukaannya itu adalah memberikan layer yang semakin tipis. Jadi kalau kita bandingin layer, ada beberapa layer yang tengah fokus itu cuma beda sedikit banget, itu yang kalau udah mundur atau maju sedikit dari lensa itu udah jadi nggak fokus. Tapi kenapa yang lain bisa? Berarti masalahnya ada di firmware. Begitu udah update kemarin baru gue bikin video ini, karena begitu update ya jauh improve lebih baik. Selain fokusnya di 108 ada juga night mode-nya dan juga ultra wide-nya juga bagus. Karena ultra wide yang sekarang juga cukup beda, itu bisa night mode lah. Boleh, itu bagus. Tapi balik lagi ke 108 megapiksel tadi. Gue coba lagi tes di Twitter. Mana yang menurut lo 108 megapiksel dan mana yang bukan. Gue tes tambah ada pilihan ketiga adalah kedua-duanya nggak 108. Tapi semuanya ada yang 108 itu setiap pertanyaan itu. Kebanyakan dari orang menganggap pasti pikirannya 108 megapiksel pasti lebih tajam, pasti lebih bagus. Kebanyakan dari mereka milih yang menurut mereka lebih bagus, yang dianggap 108. Tapi ternyata majority salah. Jadi lebih bagus yang autonya. Kalau ngomongin autonya bagus banget. Ada beberapa fitur kayak single take, terus macam-macam. Manual mode-nya juga ada. Autonya udah bagus banget dengan warna yang masih khas Samsung. Tapi udah meningkat. Ketajamannya meningkat.
cepatnya meningkat karena prosesornya juga beda. Banyak banget yang merupakan sebuah improvement. 108 ya, gue masih nunggu Samsung sebagai perusahaan yang besar, leaders di dunia smartphone, bahkan di flagshipnya udah megang banget. Pasti nggak akan nganggap ini masalah kecil dan mereka akan terus bikin update. Jadi gue anggapnya adalah it's gonna be better. Buat yang udah beli, tenang aja, firmware update pasti ada lagi. Oke? Nah, terus apa? 8K. Oke, udah gue bilang tadi 8K siapa yang make sih? Gini, 8K videonya yang lucu juga di gue, sudah gue tes kan gue anggap adalah 8K. Begitu gue set dari non 8K ke 8K, itu layarnya agak pancing, artinya agak zoom sedikit, kayak kepotong sedikit. Gue pikir, oh ini awalnya di video gue sebelumnya gue juga sempat bilang bahwa oh ini kayaknya menggunakan lensa yang berbeda. Tapi gue waktu itu nggak ngukur. Mana coba lensanya, kita tutupin pakai jari, ternyata menggunakan lensa yang sama. Jadi kenapa, apa poinnya di punch in sedikit? Gue nggak bisa dapat jawaban itu. Gue ngobrol sama beberapa teman di cropping. Iya, tapi poinnya apa di cropping? Atau kenapa di zoom in? Biar mendapatkan 8K yang sebelumnya tidak 8K atau gimana? I don't know. Lo bisa bantu gue jawab kenapa di saat dia ubah dari non 8K ke 8K, dari 4K atau dari apapun itu ke 8K menggunakan lensa yang sama, tapi gambarnya kepotong. Kecil sih mungkin, gak ada artinya, tapi ya gue penasaran aja, masih belum kejawab. Gue ngobrol sama teman-teman gue. Lalu 8K-nya, yes, we're not gonna use it. Kita udah coba sekali banget untuk pakainya gimana, tapi 4K-nya bisa dipakai banget di 60 frame per second. Dan juga ada bagusnya adalah dia ada manual mode. Jadi dalam video pun akhirnya Samsung memberikan manual mode, dimana kita bisa atur ISO, fokus, segala macam. Dan itu color gradingnya juga masih bisa dilakukan sesudah itu. Thumbs up, kualitas videonya makin naik. Oh ya, tambah lagi kalau lo suka pakai live focus video, nah itu makin baik. Coba lihat video ini sedikit. Ya, masih bagus. Bagus, kakak bisa abis ini. Lihat. Yang terakhir, zoom 100 kali. Oke, untuk menggunakan zoom 100 kali, pertama syaratnya lo harus pegang dengan steady. Nggak mungkin dengan tangan doang lo bisa pegang itu terus hasilin gambar yang bagus. Oke, dengan tripod. Dengan tripod pun jangan lupa cahayanya harus bagus. Oke, dan nggak akan kepake 100 kali. Cuma kalau lo ada 100 kali, yang deket-deketnya, which is yang mungkin 5 kali atau 10 kali, itu jauh lebih tajam. So, kalau kita anggapannya Samsung mau jualan, misalnya kita berharap dia bisa 1000 kali zoom, berarti yang 10 kali, yang 20 kali udah bagus. Anggapannya gitu aja. It's good that they trying their best, but at least we can get better on the somewhere in the middle lah. Ngerti nggak? Ya gue sih masih positif aja karena gue anggap inovasi itu selalu ada gunanya. Oke, kamera mungkin bukan satu-satunya yang ini jagokan, walaupun ya itu prioritas utama. Cuman kalau ngomongin Samsung S20 Ultra ini, jangan lupa juga layarnya sekarang akhirnya 120 Hz. 120 Hz itu artinya buat scrolling, buat going through navigating the phone itu cepet banget rasanya. Selain dia pakai prosesor yang udah ditambah cepet lagi, ditambah layarnya sendiri 120 Hz refresh rate plus 240 Hz touch rate refresh. Jadi dipakai tuh intuitif banget, rasanya handphonenya naik cepetnya tuh setengah kali atau 2 kali lipatnya. Tapi sayangnya yang diperdebatkan adalah di saat kita menggunakan resolusinya ke WQHD+, terus di mana refresh rate-nya turun lagi ke 60, harus kayak gitu. Karena tujuannya gue nggak tahu persisnya, tapi asumsi gue adalah untuk menghemat baterai. Pertanyaan orang lain lagi, ya kenapa nggak dikasih pilihan lain? Gue ngeliatnya gini deh, karena pengguna Samsung itu super banyak banget di seluruh dunia. Mungkin belum ada yang paham kalau tiba-tiba ya itu mengorbankan baterai banget. Terus dia langsung banyak orang masih menganggap oh baterainya boros segala macam. Padahal settingan lo itu super pol. Jadi mungkin itu jawabannya. Gue sih nggak mau pakai WQHD Plus dan 120 Hz. Bagi gue Full HD dengan 120 Hz udah cukup. Itu technical, mudah-mudahan nggak ya. Pokoknya layarnya gede, cepet banget, intuitif banget, terang dan warnanya bagus karena memang Samsung adalah salah satu juara layar, produsen layar tuh Samsung is one of the best lah. DisplayMate juga bilang begitu. Untuk layar saat ini yang gue coba belum ada yang lain. Nah, tadi kan ngomong-ngomong baterai, gue adalah reviewer yang hampir nggak pernah bahas baterai ketahanannya karena semua yang gue pakai sebagai daily driver nggak akan tahan pemakaian gue kurang dari 1 hari. Jadi sebelum 24 jam pasti harus ngecharge. So, gue gak akan komplain lah, gue selalu bawa charger kemana-mana dan untungnya ini fast charging juga bisa. Gitu. Itu aja, itu udah lebih dari cukup buat gue. Alright? Oke, dan gini,
overall balik ke pembukaan, ini memang harganya luar biasa ya, 18 juta. Mungkin bukan yang termahal, Samsung ada Galaxy Z Flip, ada Galaxy Fold yang 20-30 juta. 18 juta seems like an offer, like a bargain. Jadi kayak, wah ada yang lebih mahal, oke ini aja deh, tapi kualitasnya, prosesornya paling bagus tuh segala macam. Lo bisa mikir kayak gitu. Tapi di zaman sekarang akan susah. Akan susah bilang nih smartphone is worth it karena standar orang termasuk gue bahkan akan turun. Banyak kebutuhan yang lebih penting. Kita mengalami masa yang belum pernah seumur hidup gue alami, mungkin 98, tapi basically gue belum cari duit sendiri waktu itu. Saat ini mungkin bisa jadi lebih berat untuk gue pribadi dan keluarga. Jadi smartphone flagship mungkin bukan prioritas buat gue, dan gue gak mungkin nyaranin orang lain untuk beli smartphone flagship saat ini. Wah, tapi gue appreciate banget teknologinya. Samsung tuh sebenarnya beruntung karena ini udah keluar sebelum resesi atau sebelum masa ini, sehingga orang pre-ordernya masih berbondong-bondong untuk beli. Ada juga yang keluar pas resesi, ada yang bahkan ketunda keluar sebelum masa-masa ini. Gue nyebut masa ini apa ya? Darurat, luar biasa, resesi, karantina, lockdown, you name it lah. But you know what I mean. Jadi menurut gue, kalau misalnya lo udah terlanjur beli S20 Ultra, tunggu update-nya karena it's gonna be worth it lah. Kedua, kalau lo belum punya dan berpikiran untuk beli, coba Samsung S20 atau S20 Plus. Bedanya sedikit sekali, layarnya juga lebih kecil. Mungkin untuk orang yang tangannya kecil kayak gue lebih cocok megangnya. Dan prioritas. Saat ini adalah saat yang tepat untuk kita mengukur prioritas kita kembali. Apakah flagship masih jadi salah satunya? Ya kalau bisa dijustifikasi, kenapa tidak? Oke? Be wise. Sampai ketemu di berikutnya. Bye now. Be nice.